sekarang. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجه وأولاده وذريته حسن أهل بدر من المهاجر والأنصار رضي الله عنهم أجمعين. شاهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مؤلف هذا الكتاب سيدنا الإمام محمد نووي بن عمر البندني وجميع المؤلفين الذين قرأنا كتبهم اللهم انفعنا بعلومهم ببركاتهم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لسيدنا الوالد يا حاجي مسعود إسماعيل وسيدنا سيد محمد بن علوي المالكي سيدنا عباس بن علوي بن عباس الحسني اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ثم خصوصا إلى سيدنا الوالد إن شاء الله وسيدنا سيد عبد الله محمد باهر اللهم طول عمرهم ومغفرة وعافية. اللهم انفعنا بعلومهم ببركاتهم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قضاء حوائجنا وعلى من وسلفنا الصالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة إلى الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء وجهه وقربه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. والثامن عشر qala ba'du ahlillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata siapa ba'du ahlillahi sebagian wali-walinya Allah. Siapa ba'du ahlillahi sebagian wali-walinya Allah. Wa min katsir minal kutub yatabayyanu anal murad bihi asy-Syaikh Sufyan Ats-Tsauri wa kalamuhul madhkur yadullu ala syiddati wara'ihi hatta yakuna indahu. Jadi dari banyak di antara kitab-kitab yang dimaksud di sini jelas yang dimaksud di sini bahwa yang dimaksud dengan ini ba'du ahlillah adalah Syekh Sufyan Ats-Tsauri di dalam ta'liqat bawahnya itu sama lihat itu ya. Wa min katsir minal kutub ya dari banyak dari kitab-kitab ya tabayyanu jadi jelas annal murad bahwa yang dimaksud dengan ba'du ahlillah itu siapa? Syekh Sufyan Ats-Tsauri ya. Berarti sini yang berkata adalah Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Rahimah mudah-mudahan memberi belas kasih kepada ba'du ahlillah siapa Allah Ta'ala Maha Luhur. Siapa Allah ma ra'aitu ashala alayya minal wara'i. Pada kata-kata ma ra'aitu ashala alayya minal wara'i ila akhirih. Ma ra'aitu tidak melihat siapa aku. Ma ra'aitu tidak melihat siapa aku ashala pada perkara yang lebih gampang. Ashala pada perkara yang lebih gampang alayya atasku minal wara'i daripada wirai
Warok kemarin itu ya, tarkus syubhat, meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Apa perkara yang syubhat itu? Yang tidak jelas halal dan haramnya. Tarkus syubhat itu adalah al-warok. Itu ijtinabul haram wasyubuhat ya, kemarin ya. Jadi katanya siapa? Ba'du ahlillah, atau di sini di bawahnya dijelaskan Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau berkata, saya tidak melihat sesuatu yang lebih mudah bagi saya daripada warok. Warok itu perkara yang paling mudah bagi saya, katanya seperti itu. Kullama haka, kapan-kapan meresahkan. Kullama haka, kapan-kapan meresahkan. Li bagiku, fi nafsi, di dalam diriku, fi nafsi, di dalam diriku, apa syai'un, sesuatu, apa syai'un, sesuatu, taraktu, maka meninggalkan siapa aku, taraktu, maka meninggalkan siapa aku, pada syai', ya. Taraktu, maka meninggalkan siapa aku pada syai'. Jadi itu ya, saya tidak melihat perkara yang lebih mudah menurutku daripada warok. Bagaimana setiap ada yang kami rasa resah, saya rasa resah di dalam hati saya, maka saya tinggalkan ya. Nah itu ya, jadi mahaka fi sodrika gitu ya. Mahaka fi sodrika, sesuatu yang meresahkan di dalam hati. Ini adalah radarnya orang yang beriman ya, radarnya orang yang beriman. Jadi semakin kuat ya, semakin kuat keimanan seseorang, maka semakin kuatlah radar tersebut ya. Semakin kuatlah deteksi hatinya terhadap hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri ya, warok itu mudah bagi saya, paling mudah bagi saya. Pokoknya kalau hati saya tidak nerima, tidak enak, tidak seret, ya saya tinggalkan. Berarti itu adalah syubhat. Nah, bisa punya perasaan seperti ini kalau imannya sudah kuat ya. Sampaian ngelakoni salah ya, oke saja kan ya, karena kenapa ya, karena detektornya itu masih belum kuat ya, tidak seret ya, tidak seretnya itu ya. Ya, maka ada hadisnya, ittaqu firasatal mukmin ya. Jadi takutlah atau menjagalah dari firasatnya orang yang beriman. Ya. Belum belajar fikih mungkin yang barangkali ya, atau belum belajar hukumnya, belum tahu hukumnya, tapi di dalam hati kok rasanya tidak enak. Nah, itu adalah bisikan dari detektor keimanan ya. Bisikan dari detektor keimanan ya. Nah, bagaimana cara untuk memperkuat keimanan seperti itu ya? Ya, seperti kemarin-kemarin ya, dengan riya Allah, latihan terus dilatih ya. Termasuk ya awalnya memang ya makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ini menurunkan syariat ya. Karena umumnya manusia ya, mayoritas manusia ini adalah ya, masih dominan nafsunya ya, masih dominan nafsunya. Karena dominan atau mencengkeramnya kekuasaan nafsu ya di dalam diri manusia, sehingga yang dominan adalah hewaniyahnya. Perlu ditunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Nah, saya yakin ya, setiap manusia itu memiliki keinginan untuk baik ya, memiliki keinginan untuk baik ya.
Hatta sampean-sampean yang sering langgar itu ya kepingin dalam hati nurani ya, saya ini kepingin jadi orang yang baik, saya yakin seperti itu. Tapi kadang-kadang itu bingung ya. Geliyeng ya, linglung karepe dhewe ya. Nah, linglung karepe dhewe bisa jadi karena ndak tahu ya. Bisa jadi karena ndak tahu. Bisa jadi karena ya ndak tahu terus diberitahu tapi cara memberitahunya itu sama yang ndak suka, nafsu sama yang ndak suka ya itu. Nafsu sama yang tidak suka ya. Bisa jadi sampean nafsunya masih dominan ya. Nafsunya masih dominan. Ya seperti itulah ya anak-anak ya. Jadi keimanan itu perlu ditumbuhkan ya, keimanan itu perlu ditumbuhkan. Ya, karena ya manusia rata-rata. Bagaimana cara menumbuhkannya? Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan kita syariat, ya, syariat. Ya, salat, kewajiban salat, kewajiban puasa. Lek gak diwajibno koyo ngene iki, nggih. Puasa itu kalau tidak diwajibkan, kira-kira ada nggak yang mau puasa? Ada, tapi sedikit ya. Golongannya malaikat-malaikat itu ya. Golongannya beladus kayak awak dhewe gitu ya. Angel lek gak dipaksa kok. Kalau ndak ada kewajiban sholat ya. Kalau ndak ada kewajiban sholat 5 waktu ya. Kalau ndak ada kewajiban bangun subuh, kira-kira tangi apa gak sampean? Mboten tangi ya. Ndak bakal tangi, cek nak turu nih ya. Mau dikongkon tangi melayu ya, lari ya. Disuruh ke timur kok ke barat ya, ke WBL. Wisata belakang langgar ya. Ya. Makanya ya jadi maka perlu aja jadi dilatih. Ketika sampean sudah melatih seperti ini ya, latihannya kuat, riyadhahnya kuat, dipaksa, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, maka kebiasaan tersebut akan mendorong ya, akan dimasukkan di dalam hati ya. Kebiasaan Anda sebagaimana apa yang sering disampaikan oleh guru kami ya, adalah dohir ya. Dohir itu menuntun ya. Nah, jadi pemaksaan ya dohir kita ya. Pemaksaan dohir kita ya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menuntun batin kita ya, menuntun batin kita. Ya. Yang asalnya terpaksa menjadi sebuah kebiasaan ya, sehingga kita sulit untuk meninggalkan ibadah tersebut, sehingga kita merasa butuh dengan ibadah tersebut ya. Setelah kita merasa butuh dengan ibadah ya, merasa butuh dengan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya di dalam diri kita akan terpasang yang namanya detektor ya. Koyok radar ya, seakan-akan radar ya. Sebelum diketahui itu sudah ada perasaan tidak enak. Oh, ini kayaknya tidak enak, saya mau melakukan ini kayaknya tidak enak. Saya mau mencuri, saya mau mengambil miliknya orang lain tidak enak. Saya mau makan ini tidak enak. Ini milik siapa? Akhirnya ditinggalkan. Saya mau makan apel ini ya tidak enak ya. Ini apel siapa? Ya, sebagaimana abahnya siapa? Imam Asy-Syafi'i atau Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Ada beberapa riwayat seperti itu. Makan apel yang nemu di pinggir sungai ya. Setelah dimakan satu gigitan, mikir deknya haka fi qalbihi ya gitu ya. Haka fi qalbihi itu ada resah ya dalam hatinya. Setelah makan itu resah, resah. Ya Allah, ini tadi milik siapa? Nah, ini berarti menunjukkan bahwa keimanannya kuat. Ya inilah hati yang dimiliki oleh
Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri ya, atau ba'du ahlillah yang diceritakan oleh Syekh Muhammad Awad bin Umar Al-Bandani di dalam kitab ini ya. Jadi yang paling mudah bagi saya itu warok ya. Nah, kalau kita sebaliknya, yang paling sulit bagi kita adalah warok. Ya kan, sulit ya. Karena apa ya? Ya dominan nafsunya itu ya. Dominan nafsunya. Kalau orang yang sudah bersih hatinya ya, ini detektornya kuat sekali ya, detektornya kuat sekali. Waqad waroda, dan benar-benar berlaku atau datang. Waqad waroda, dan benar-benar datang fil khabari, di dalam hadis, abada ma yari buka, lafadz da'ma yari buka ila ma la yari buka, lafadz da'ma yari buka ila ma la yari buka. Da' meninggalkanlah siapa engkau, diartikan sekarang. Da' meninggalkanlah siapa engkau ma pada perkara yaribu, yang meragukan apa ma ya. Yaribu, yang meragukan apa ma kabadan. Da' meninggalkanlah siapa engkau ma pada perkara yaribu, yang meragukan apa ma kabadan. Ilama, pindah ke perkara la yaribu, yang tidak meragukan apa ma la yaribu, yang tidak meragukan apa ma kabadan ya. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu, gantilah atau pindahlah ke perkara yang tidak meragukan kamu. Ada sampean punya nasi ikan tempe, punya sampean sendiri ya, punya sampean sendiri. Di pinggir sampean ada rawon, ada soto ya, tapi tidak tahu itu milik siapa ya. Ya, iya, di kamar ya, di kamar. Sampean milih endi? Ya, milih soto aja ning Gragas ya. Milih soto ambil milih rawon ya. Itu nafsu orang ya, itu nafsu. Kalau orang yang seperti Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, nah, yang tidak meragukan itu adalah yang ikan tempe tadi ya. Podo-podo warga ya. Paling kacek enak sama tidak enak itu ada di sini ya. Nah, kalau masuk sini ya sama-sama kenyang kan ya, sama-sama kenyang. Kalau sama merasa tidak kenyang, itu suara nafsu ya. Itu kenyang-kenyang semu. Lapar-lapar semu gitu ya. Lapar-lapar itu apa, lapar-lapar nafsu gitu ya, semu. Ya, lapar-lapar semu ya. Kadang-kadang kan sampean wis mangan ya. Wis ngerasa wareg krana iwak tempe, iwak teri mana ya. Bareng ono wong ngeteri gule, ngeteri sate, lesu maneh ya. Lapar lagi. Iya apa tidak? Enggak ya. Lapar lagi. Itu bukan lapar berarti ya. Itu nafsu ya. Padahal saat durungnya apa? Saat durungnya wis marek ya. Marek wis diwai ngomong wis marek, kamu entek rong piring iwak tempe ya. Tempe. Marono teko soto rawon gule. Nah, lesu maneh ya. Kok tiba-tiba lapar lagi ya, itu berarti nafsu ya. Seperti itulah yang ya. Jadi radar atau detektor yang ada di dalam hati itu harus kita latih ya, harus kita latih. Makanya ya, jadi mondok niku yo gak enak-enak ya. Lek mondok enak-enak nanti detektornya itu mati ya, detektornya itu mati. Ya, detektor keimanan itu mati. Maka dari itu ya harus dilatih. Wawaroda, dan datang fihi di dalam khabar aidon, dalam keadaan lagi apa? Istafti qalbaka. Ini khitabnya atau yang diajak bicara oleh Rasulullah
Sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu adalah orang-orang yang memiliki hati yang penuh dengan keimanan. Istafti qalbaka. Apa istafti qalbaka? Lafaz istafti qalbaka. Istafti, minta fatwalah siapa engkau. Istafti, minta fatwalah siapa engkau. Qalbaka, pada hatimu. Qalbaka, pada hatimu. Wa in afta, sekalipun memberi fatwa ka padamu. Wa in afta, sekalipun memberi fatwa ka padamu. Siapa al-muftuna, orang-orang yang memberi fatwa. Siapa al-muftuna, orang-orang yang memberi fatwa, ya. Siapa al-muftuna, orang-orang yang memberi fatwa. Intajid, apabila menemukan siapa engkau. Intajid, apabila menemukan siapa engkau. Fi nafsika, di dalam dirimu. Fi nafsika, di dalam hatimu. Waqfatan, pada kejanggalan, atau ya kejanggalannya. Waqfatan, pada kejanggalan, diartikan seperti itu saja. Pada berhenti, tawakuf itu ya. Tawakuf itu adalah tidak jelas ya, berhenti. Mauquf biasanya masalah yang mauquf biasanya kalau pas waktu musyawarah tuh mauquf itu ya. Ini berarti tidak ada hukumnya ya. Tidak ketemu hukumnya. Waqfatan, kejanggalan. Fil hilli, di dalam halal. Fil hilli, di dalam halal, hukum halal. Fajtanib, fajtanib, maka menjauhilah siapa engkau. Fajtanib, maka menjauhilah siapa engkau. Hu, pada ma fihi waqfah ya. Hu, pada ma fihi waqfah, sampean tulis saja. Ma, perkara, fihi, yang di dalamnya, waqfatan ada waqfatun ada kejanggalan. Perkara yang di dalamnya ada kejanggalan. Ma fihi waqfah. Ma fihi waqfah, perkara yang di dalamnya ada kejanggalan. Fahuwa, maka adapun ijtinab, atau dari kata-kata fajtanib ya. Fahuwa, maka adapun ijtinab, menjauhi ya. Fahuwa, maka adapun ijtinab atau ijtanib, langsung gitu enggak apa-apa. Itu aula, lebih utama bika denganmu. Itu aula, lebih utama bika denganmu. Wala tuharrim, wala tuharrim, dan jangan mengharamkan. Wala tuharrim, dan jangan mengharamkan siapa engkau. Hu, pada ma fihi waqfah. Wala tuharrim, dan jangan mengharamkan siapa engkau. Hu, pada ma fihi waqfah. Jadi warok itu ya anak-anak ya, warok itu khitobnya ya. Ya kita ngajak ya, ngajak masyarakat itu warok. Cuma kita lihat anak ya, kita lihat apa namanya, kalau kita sebagai dai ya, sebagai orang yang mendakwahkan ya, orang yang mengajak kepada kebaikan ya. Ini kita lihat ya, kita lihat kemampuan orang tersebut. Kita lihat kemampuan masyarakat tersebut ya. Jangan sampai dipaksa-paksa. Jangan sampai dipaksa-paksa ya. Jadi kita lihat ya, kita lihat kemampuannya. Nah, untuk diri kita sendiri ya, untuk diri kita sendiri ya, kita harus warok ya. Untuk diri kita sendiri kita harus warok. Jangan sebaliknya ya. Mempersulit orang lain, memudahkan diri sendiri. Di dalam hukum itu ya, dalam hukum mentang-mentang roh ana sing enak digawe dhewe, wong liya aja awakmu haram, awake dhewe gak apa-apa. Ini namanya kebalik ya, kebalik. Awake dhewe kalau dirinya sendiri dipersulit ya, kalau dirinya sendiri dipersulit, kalau untuk orang lain dipermudah.
prinsip ini kami dapat dari Syahidul Mimbar ya, julukan dari seorang imam di zaman muasir ini ya, zaman ini ya. Said Muhammad Said Ramadan Buti ya, Al-Buti yang berapa tahun yang kemarin itu meninggal di saat beliau ngaji ya, di masjid Damaskus dibom sama orang. Ya, beliau mengatakan bahwa kalau untuk dirinya sendiri itu harus wah, tapi untuk orang lain kita harus tasamu. Ya, tasamu. Maksudnya ini menjaga kemampuan orang. Jangan sampai kita ini membuat lari ya orang dari agama. Ya. Basyiru wala tunaffiru gitu ya. Berilah kabar gembira dan jangan membuat lari orang. Membuat lari dari apa? Dari agama, ya, dari melakukan agama Islam. Ya, dari melakukan agama Islam. Nah, saya ceritakan ini ya. Saya ceritakan siapa ini wallahu alam ini cerita benar atau salah ya. Ada salah satu pemimpin negara di Timur Tengah ya, negaranya namanya Libya ya. Nah, ini namanya Muammar Qaddafi ya, Muammar Qaddafi gitu ya, Muammar Qaddafi. Ini ketemu sama salah satu presiden di negara-negara Afrika ya, salah satunya yang masih Kristen namanya, yang masih Kristen. Ya. Nah, ini terjadi percakapan seperti ini ya, Yang presiden Afrika tadi bilang ke Muammar Qaddafi, saya mau masuk Islam. Kalau saya masuk Islam, nanti pertama kali yang saya lakukan apa? Katanya Muammar Qaddafi, sunat. Sunat. Apa sunat itu ya? Ya, anumu itu dipotong. Loh, anu saya dipotong katanya. Anu saya dipotong. Loh, oh gini jadi dia sudah masuk Islam gitu ya. Saya sudah masuk Islam ini, Muammar Qaddafi. Pertama kali yang saya lakukan apa ini? Sunat gitu ya. Loh, sunat ya, anu dipotong katanya gitu ya. Waduh, kok anu saya dipotong katanya. Kalau gitu saya nggak jadi masuk Islam. Loh, kalau kamu nggak jadi masuk Islam berarti kalau kamu murtad ya. Kalau murtad saya bunuh kamu katanya. Kalau murtad saya bunuh kamu. Gimana ini katanya presiden Afrika. Gimana nih saya masuk Islam dipotong anggota saya keluar dari agama Islam saya malah dibunuh katanya. Ini namanya membuat lari orang gitu ya. Membuat lari orang ya. Ya. Kalau orang lain ini ya dipermudah ya. Tapi kalau untuk dirinya sendiri itu dijaga ya, dijaga. Masalah hukum ini ya, masalah hukum. Ya. Biar tidak menjadi orang hakim yang fasik ya gitu. Seperti yang saya katakan kemarin ya. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassak ya. Orang fikih yang tidak dibarengi dengan kebersihan hati atau tasawuf maka larinya ke fasik ya. Mempermainkan hukum ya, tahu yang mudah-mudah dijalankan yang mudah-mudah. Jangan seperti itu ya. Harus dijaga ya, kehormatan agama harus dijaga. Tapi kalau untuk orang lain, mari kita permudah ya, agar supaya orang ini cinta atau senang dengan agama Islam. Ya. Pesannya Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika beliau dakwah ke Yaman. Ya. Basyiru wala tunaffiru. Berilah kabar gembira, jangan membuat lari. Yassiru wala tu'assiru. Yassiru mempermudahlah, wala tu'assiru dan jangan mempersulit. Ya. Nah, ini
Jadi di sini wala tuharim dan jangan mengharamkan siapa engkau pada mabi waqfah ya. Jangan sampai mengharamkan ya, tinggalkan gitu saja, tapi jangan diharamkan ya. Jangan diharamkan. Oke. Ono wong takon sampean, Pak, bagaimana hukumnya orang kerja di bank? Sama langsung haram. Oh, langsung jangan seperti itu ya. Jangan seperti itu. Apa sampean ketika sampean mengharamkan sampean ada solusinya? Kan tidak ada solusinya. Kalau sampean warok ya, ya jangan gampang-gampang minjam uang di bank. Kalau memang warok ya, karena di situ ada khilaf kan ya. Ya, kecuali kalau sampean semuanya ikut Syekh Ali Jum'ah gitu ya. Sidi Syekh Ali Jum'ah ya. Apa Mesir ya, yang mengatakan bahwa di bank itu tidak ada riba. Tapi ala kulli hal menjauhi hal tersebut ya. Ya, kecuali kalau terpaksa ya. Itu adalah warok gitu ya. Itu adalah warok. Ya, jangan langsung bilang haram pokoknya ya. Kecuali karena yang namanya manusia itu apa namanya? Kondisinya lain ya, macam-macam ya. Manusia itu kondisinya macam-macam. Manusia itu kayak gitu. Wajtanib dan menjauhilah siapa engkau ya. Wajtanib dan menjauhilah siapa engkau akla tamanil kalbi pada makan harga penjualan anjing. Makan harga penjualan anjing lo. Kiri angsal didol mboten. Ayo. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Oh, iya. Yang boleh, kenapa kok boleh? Yang tidak, kenapa kok tidak boleh? Karena najis, ya, karena najis, ya. Kalau di dalam fikih Syafi'i ya, najis, ya. Ya, bab baik itu loh, bab baik apa muamalat pertama ini ya. Dan salah satu yang tidak boleh dijual adalah perkara yang najis. Nah, makanya di sini hindarilah makan harga penjualan anjingnya. Jadi menjual anjing itu ya itu tidak sah kan ya, tidak sah. Ya opo oleh katanya. Ya istilahnya itu raf'ul yad ya. Ya raf'ul yad itu ya apa ya? Yo bukan adoltin, bukan jual beli ya. Lek sampean umpama mosok saya kerjane ngingu kere jadi dol kan enggak ada. Mungkin barangkali sampean punya anjing. Istilahnya bukan milik ya. Istilahnya apa namanya? Itu bukan milik, apa namanya? Ikhtisos ya kalau bahasa fikih itu. Ikhtisos ya. Ya sampean yang lebih berhak ya. Karena hal yang najis itu ya bukan milik katanya seperti itu. Ikhtisos ya. Nah, itu sampean punya hak milik, punya anjing untuk menjaga kebun, enggak apa-apa ya. Untuk menjaga kebun enggak apa-apa. Ya. Suatu saat sampean ya tidak memerlukan lagi ya, ada orang yang ingin ya kasihkan saja ya. Dengan ya bagaimana ya istilahnya ini apa namanya raf'ul yad ya, kasihkan saja ya, tapi kalau memang ya dikasihkan saja ya, sekiranya sampean mau ngasih saya uang pokoknya lafadznya jangan sampai jual beli ya. Lafadznya jangan sampai jual beli ya. Karena ini tidak sah ya menurut siapa? Menurut madhab Maliki, madhab Asyafi'i. Wakasbal hajjami dan apa namanya pekerjaannya tukang cantuk. Loh, wakasbal hajjami dan pekerjaannya tukang cantuk. Ya, kalau ada orang yang jual beli seperti ini ya kita kasih hukum yang pekerjaan tukang cantuk. Cantuk nama cantuk hijamah itu. Bekam ya, bekam. Loh, kok iso ya?
Faqad ikhtalafa ulama fi kasbil hajjam faqala al-aktsarun min as-salaf wal khalaf la yahrumu kasbul hajjam wa la yahrum aklu la 'al qurri wa la 'al abdi wa huwa al-masyhur min madhhabi Ahmad wa qala fi riwayatin anhu qala biha fuqaha al-muhaddisin yahrumu 'alal qurri dunal abdi Syarh Nawawi ala Sahih Muslim. Jadi ada perbedaan pendapat ya. Ini ada hadisnya mungkin ya. Ya, kasbal hajjam ini ya, jadi pekerjaan nyantuk ini ada perbedaan pendapatnya, apa boleh atau tidak. Tapi katanya di sini ya, la yahrumu ya. Faqal aktsarun ya, kebanyakan mayoritas ulama bilang la yahrumu, tidak haram. La yahrumu kasbul hajjam, wa la yahrumu aklu, dan tidak haram memakannya. Tapi min babil warok umpamanya ya, lek kuat memang ya. Mimbabil warok, meninggalkan hal-hal yang mukhtalafih ya, mukhtalafih ya. Jadi apa al mustahab ya, sesuatu yang disenangi atau sesuatu yang disunahkan itu adalah apa namanya khurujun al khilaf ya, keluar dari khilaf ya. Khurujun al khilaf mustahabbah ya. Kalau ada satu ulama atau beberapa ulama yang mengharamkan ya, kita sebaiknya menghindari. Itu namanya menghindar dari khilaf. Itu warok tingkat tinggi gitu ya. Ala kulli hal ya, warok tingkat tinggi. Tapi itu tidak untuk konsumsi publik ya. Kalau untuk publik atau kalau untuk masyarakat sampai harus mempermudah. Tapi semampu mungkin ya, kita sebagai orang yang mendakwahkan kebaikan itu semampu mungkin diri kita itu harus warok ya, semakin kuat wiroi kita maka semakin kuat semakin kuat keimanan kita ya, semakin kuat semakin kuat keimanan kita, semakin kuat alaqah kita ya, keterikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari langkah ke langkah, dari ucap ke ucap ya, dari tindakan ucapan kita ini akan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Akan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjadi pribadi yang wiroi. Apa wiroi tadi? Menjaga diri dari keharaman dan syubhat. Menjaga diri dari keharaman dan syubhat ya. Mari ngaji ngene iki ya. Mari ngaji ngene iki aja poso ya. Gak usah gak wiroi blas ya. Mboten wiroi blas. Enak apa gak nggo jero ati mesti iki wae wong. Lek wae kancaku kok ojo kancaku kari itu. Ini mahaka fi qalbi. Sampeyan gak nurut sampeyan. Bawis gak ngurus. Nah, mesti ngono ya, gak ngurus. Yang penting aku sandalan, gak kotor kan ya. Nah itu nafsu ya, nafsu. Sebenarnya sama kan ada dalam hati. Nah ini kalau saya ambil tuh anaknya nanti mau atau tidak ya, anaknya itu ridho atau tidak kan ada dalam perasaan dalam hati itu kan ada. Masuk kau norek? Ada kan? Masih ada ya. Itu yang sama itu. Kalau sampean nganut yang itu, nah, kalau sampean nganut yang bisikan yang itu, maka berarti itu adalah wiro. Ya. Terus wanal kahini dan ongkos tukang ramal dukun ya. Wanal kahini dan ongkos tukang ramal atau dukun. Ojo tadi dukun ya. Dukun maksudnya ngeramal ya. Persatuan Kemeruh seluruh Indonesia. Nah itu ya, ya koyok roh ya, itu ya. Ya, itu dibuat apa namanya? Dibuat pekerjaan wal ayadu billah. Kalau jadi tabib enggak apa-apa, jadi tabib. Tukang nyembuhkan orangnya ya, tukang nyembuhkan orangnya. Tapi ojo ngergani sing larang ya. Sak pasien sak juta
kayak mandi-mandi ya. Jangan ya. Kita apa namanya? Ikhtiar gitu ya. Kita ikhtiar al-akhdhu bil asbab ya. Mengambil apa namanya? Mengambil wasilah untuk kesembuhan orang lain. Wa amma yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Yang namanya metode kan macam-macam ya, metode macam-macam. Metode macam-macam. Tidak hanya dari jalur formal saja. Kadang-kadang kan orang ini ya sama saja sebenarnya ya, sama saja ya. Sama saja mendewa-dewakan jalur formal itu juga musyrik ya. Jadi lek gak operasi mati. Nah, itu sama saja ya, sama saja dengan mensekutukan Allah. Mosok gak operasi mati ya kurang mesti. Lek Allah gak ngersakno mati gak mati kan ya, seperti itu. Ya, jadi jalur formal itu enggak bisa ya, sama saja. Sama saja. Ya, jadi khulwanul kahin ya. Ini apa kita disuruh menjauhinya. Oh amma kok ada orang yang kepepet ya, di garis bawahi, kepepet jadi seperti ini ya, jadi seperti ini. Jangan serta merta langsung divonis ya, jangan serta merta langsung haram ya, penggaweanmu itu haram. Sing mlebu nang wetengmu itu haram. Nek aja ngono. Peti wong ya takut ya. Mosok gak otomatis gak ono. Kok cek kereng ya, jangan seperti itu ya, harus ya sampean nggak ada alternatif lain lah gitu ya, kalau sudah ada alternatif lain ditinggalkan pelan-pelan dipanggil soalnya gini itu bahasanya seperti itu ya, jangan sampai membuat orang lari ya, jangan sampai membuat orang lari sing enak. Nah kalau sampean ya saya kerasi. Soalnya sama melebu nang kene ya, melebu kok kandange macan. Gak maksudnya itu, masuk apa namanya? Masuk ini kawah condro di muka ya. Masuk kawah tadi. Sampean memang sengaja untuk sengaja untuk meriadoh diri, sengaja untuk melatih diri ya. Masuk kan ya. Sampean lagi kepingin dadi wong apik kan ngoten ya, mlebu pondok kepingin dadi wong sing alim kan. Nah, syaratnya alim kudu soro kan ngoten ya, kudu soro. Sama sudah tahu resikonya ya. Ya masuk ya. Kalau saya tidak menyorokan sampean ya, salah saya ya. Kalau saya tidak memayahkan sampean salah. Justru malah salah. CC. Nah, kecuali kalau orang publik ya, kecuali kalau masyarakat ya. Masyarakat ini kita harus ini apa namanya? Landai ya. Seperti itu. Ya, militer itu ya, militer tahu kan ya. Orang kalau masuk tentara resikonya tahu resikonya. Salah diri satu, ya, salah diri memang seperti itu. Ya, pendidikan ya, agar supaya orangnya menjadi kuat ya, keras ya. Ya, oleh gak ngono ya. Krungu bom ya, krungu mercon wedi melayu ya. Ayo kalau tentara ini gak tahu di kaplok ambek pimpinane lho. Krungu mercon tok yang melayu ya. Kaget jantungan ya. Nggak jadi perang gitu, jadi perang. Ya seperti itu. Makanya sampean harus mentalnya harus kuat namanya di dalam menjalani pendidikan ini. Ojo ngalung-ngalung gitu. Ojo ngalung-ngalung. Nah, ini ya harus kuat ya. Seberapa kuat sampean maka segitulah nanti sampean akan jadi. Ya. Seperti itu. Pendidikan. Lagi wa mahrul bagi, dan maharnya atau ongkosnya al-bagi ini sewu ya, pelacur ya, ongkosnya pelacur. Wa mahrul bagi, dan maharnya atau ongkosnya pelacur. Ya, ini ya. Ini kita harus menjauhi, benar-benar menjauhi. Ya jangan jadi seperti itu, dan jangan menfasilitasi orang untuk menjadi seperti itu. Tapi kalau ada orang yang terjerumus di dalam gelapnya prostitusi, angel ngomong rek, di dalam gelapnya dunia prostitusi ya, iya prostitusi ya,
dunia apa, dunia seperti itu ya. Nah, kepingin taubat, kepingin taubat ya. Ya kita harus membuatkan jalan. Nah, Pak, saya ini jadi pelacur itu sudah lama sekali. Saya kepingin taubat. Loh, jadi pelacur. Itu gak ono tobat, Pak. Nah, ono ngono ya. Nggak bisa seperti itu. Jangan seperti itu ya. Yassiru wala tu'assiru. Ya, ini buat diri kita. Jadi warok itu pertama kali kita tancapkan di dalam diri kita. Wa amma untuk ngajak-ngajak orang itu ya bertahap, gradual. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.